tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Penglihatan 30 Maret dan 13 April 2024. 1. Antartika. 2. Bahwa masa depan bangsa ini. 3. Vietnam dan perdagangan wanita Jepang. 4. Donald Trump dan Joe Biden. 5. Penglihatan generasi muda keluar dari gereja dan tidak kembali. 6. Padang dan Jawa. 7. Rekonsiliasi dan kesatuan. 8. Rancangan di balik tembok yang tebal. 9. Sudah tiba waktunya dan tinggal 12 ketukan lagi. 10. Patahkan kuasa di balik robotik dan sekte. 11. Kapal keselamatan Wahyu 20. Antartika 30 Maret 2024. Pada saat menyembah, salah satu tim menerima firman Mazmur 100. Kemudian salah satu tim melihat dalam penglihatan satu daerah dengan gunung es yang besar, lalu ada tulisan Antartika. Setelah itu terdengar suara satu bencana yang akan terjadi. Dalam penglihatan ini, gunung-gunung yang besar itu tampak pecah-pecah dan akan hancur dan airnya mulai naik. Dalam penglihatan ini, tampak tim doa ada dalam perahu, lalu Tuhan datang dan berkata, "Jangan takut." Lalu tim bersyafaat bagi Antartika, bagi setiap bencana dan bagi bangsa-bangsa yang dekat dengan Antartika dan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Bahwa masa depan bangsa ini. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah tulisan bahwa masa depan bangsa ini. Setelah itu, tampak dalam penglihatan CPPS berpakaian seperti panglima dan mimik wajahnya seperti angkuh dan seperti kurang mengasihi rakyatnya. Setelah itu tampak dalam penglihatan seperti cumi-cumi raksasa dan menyemprotkan sesuatu. Setelah itu tampak dalam penglihatan 7 serigala yang melolong. Lalu tim berdoa bagi pemerintahan yang akan datang supaya membawa Indonesia kepada kesejahteraan. Pada saat berdoa bagi bangsa Indonesia, tampak sebuah tulisan Roma 8. Vietnam dan Jepang perdagangan wanita. Setelah itu, tampak dalam penglihatan ada background hitam, lalu ada tulisan yang berwarna hitam namun lebih pekat, bertuliskan Vietnam. Lalu terdengar suara Yakobus 4 bagi Vietnam. Setelah itu, tim ini melihat dalam penglihatan di atas awan Vietnam ada bayangan seperti kalajengking yang bergerak-gerak. Setelah itu, tampak dalam penglihatan perempuan-perempuan masih remaja berpakaian layaknya perempuan Jepang. Mereka berbaris panjang dan di hadapan mereka ada tulisan perdagangan wanita. Di barisan itu ada wanita-wanita lain namun dipakaikan pakaian Jepang. Kemudian ada seorang seperti berpakaian
seperti seorang pejabat pemerintah memegang tongkat komando dan mengatur. Dalam penglihatan ini, dia seperti terlibat dalam kejahatan perdagangan wanita. Donald Trump dan Joe Biden pada saat terus berdoa dan menyembah, tampak dalam penglihatan Donald Trump, dia ada di dalam mobil Jeep berpakaian rapi. Lalu tim berdoa bagi Donald Trump supaya dipakai menjadi alat Tuhan bagi Amerika. Lalu tampak dalam penglihatan di sisi yang lain ada Joe Biden duduk di satu ruangan kaca. Dari kaca itu keluar seperti robot berjumlah 2. Robot-robot ini seperti mengintai dari awan yang gelap dan mengikuti Donald Trump yang sedang menaiki mobil Jeep itu. Generasi muda keluar dari gereja dan tidak kembali. Pada saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan generasi muda di gereja selesai beribadah. Mereka naik sepeda motor keluar dari gereja, semakin lama semakin jauh sampai tidak dapat dipandang mata. Dan dalam penglihatan ini mereka tidak kembali ke gereja. Lalu tim berdoa bagi generasi muda supaya hatinya tidak berpaut kepada keindahan dunia. Lalu tampak dalam penglihatan beberapa anak dari tim doa seperti anak Raja Wali. Lalu tim ini mendengar suara mereka sedang mencari jati diri mereka. Lalu tim membawa hal ini kepada Tuhan, supaya mereka sanggup mengepakkan sayap mereka untuk terbang seperti Raja Wali. Pada saat tim melakukan doa peperangan, tampak ada panah yang diarahkan kepada anak-anak tim doa. Lalu tim yang melihat dalam penglihatan ini memberi peringatan supaya ketika kita dalam pelayanan tetap berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi supaya ada dalam perlindungan Tuhan karena si jahat akan menyerang juga orang-orang terdekat kita. Padang dan Jawa. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan satu daerah yang dikelilingi gunung-gunung dan di kaki gunung itu ada rumah perkampungan. Gunung-gunung itu tampak bergoncang, lalu ada tulisan kapital Padang. Lalu tim berdoa bagi Padang supaya Tuhan penuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Ketika terus berdoa bagi Indonesia, salah satu tim mendengar suara pusat dari bangsa ini. Lalu tiba-tiba tampak dalam penglihatan Pulau Jawa. Ketika bertanya kepada Tuhan, dia mengatakan berdoa, karena di sini akan terjadi hal yang sama. Setelah itu, Tuhan memberikan firman Kisah Rasul 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitahukan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus dan seterusnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani dan seterusnya. Rekonsiliasi dan kesatuan. Pada saat terus berdoa, tampak tulisan rekonsiliasi, lalu tampak tulisan di bawahnya firman 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 14. Ketika bertanya kepada Tuhan, tampak seorang jemaat Tuhan yang hari itu tim doa akan mengunjunginya. "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirkan kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Hal ini kami rasa perlu masukkan dalam video kali ini, karena hal ini berlaku juga bagi kita semua, baik di dalam keluarga, dalam sebuah persekutuan maupun dalam gereja. Akan ada kuasa dalam kesatuan. Lihat Kejadian 11 ayat 6, dan akan ada kelemahan ketika ada perpecahan. Lihat Matius 12 ayat 25. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat ketika ada kerukunan. Lihat Mazmur 133, dan pelipat gandaan kuasa ketika ada 2 orang bersatu. Lihat Ulangan 32 ayat 30 dan Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Rancangan di balik tembok yang tebal. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan di dada tim yang sedang berdoa ada tulisan Mazmur 118. "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya lah untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri.
Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian tim ini melihat dalam penglihatan ada tembok setebal kira-kira 1,5 meter, warna coklat yang sudah kotor, lalu ada lubang kecil tempat mata mengintip atau mengintai. Di sisi tembok sebelah kanan ada orang-orang biasa yang melakukan rutinitas kehidupan pada umumnya. Namun di sebelah kiri tembok itu ada orang yang berpakaian tentara. 3 orang yang mengintip, lalu ada di dalam tenda plastik yang transparan ada meja panjang. Ada orang yang berhadap-hadapan sedang mengerjakan sesuatu di atas meja. Namun tim ini menyatakan tidak memahaminya apa yang menjadi rancangan mereka. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada orang-orang yang sedang beribadah namun dianiaya. Mereka dipukuli dan dikejar-kejar. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Ada orang Afrika, Eropa, dan juga Asia. Sudah tiba waktunya dan tinggal 12 ketukan lagi. Kemudian anak salah satu tim doa mendengar suara, sudah tiba waktunya. Pada awalnya anak ini menyangkal di dalam hatinya, tidak mungkin waktunya telah tiba. Karena anak ini merasa masih muda dan berpikir mengenai masa depan yang sangat jauh. Namun suara itu terdengar lagi, sudah tiba waktunya. Lalu anak ini melihat dalam penglihatan ada seorang bayi laki-laki telanjang dengan yang sedang menangis. Keadaan langit dalam penglihatan itu gelap, lalu ada kapal yang sangat besar. Lalu tampak kapal itu terus berjalan, namun suara bayi laki-laki itu masih terdengar menangis. Sebelum anak salah satu tim doa ini menyampaikan penglihatan yang diterimanya itu, salah satu tim doa melihat dalam penglihatan proses penciptaan oleh Tuhan dari hari pertama sampai ke-6 dan semuanya tampak indah. Lalu manusia beranak cucu, lalu tim ini juga melihat manusia berbuat kejahatan dan dosa bahkan ketika ada orang-orang raksasa pada zaman Nuh, lalu ada air bah yang menyapu. Lalu ia mendengar suara, pada mulanya semuanya indah, tapi ada manusia yang durhaka yang merusak, dan akan terjadi bahwa manusia-manusia yang jahat itu akan dihancurkan. Mereka tidak menyadari sama seperti manusia pada zaman Nuh, tidak menyadari akan hari di mana kehancuran terjadi. Lalu Tuhan mengatakan, Dia akan datang dan membawa orang-orang kudusnya yang tidak memberontak. Dan tim ini menyatakan ketika anak yang melihat penglihatan itu berkata-kata mengenai penglihatan yang diterima. Tim yang lain melihat ada sebuah tulisan yang keluar dari anak tersebut. Tulisan itu adalah Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal.
sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah air segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak diberhentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Setelah Daniel 12 dibacakan, anak ini kembali melihat dalam penglihatan api yang berkobar-kobar di mana-mana dan ada jeritan-jeritan yang terdengar. Lalu tampak genangan banjir yang berwarna hitam pekat. Ketika terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan tampak Tuhan Yesus, bagian dada ke bawah, ada kaki dan tangan yang berlubang paku, di sisi kirinya ada jam yang sangat besar, lalu ada suara jam yang berdetak, lalu ada suara yang mengatakan tinggal 12 ketukan lagi. Ini menyatakan bahwa waktunya tinggal sangat sedikit lagi. Setelah itu tampak alat pengukur atau meteran dan diperlihatkan adalah ujungnya 5 cm. Lalu ada suara, sisa waktu. Di sisi yang lain, tim ini melihat dalam penglihatan ada orang-orang yang berdoa sedang mengerang di hadapan Tuhan sampai bersujud. Hal ini mengingatkan tim ini sebuah gambaran seperti Ratu Esther yang meminta kepada raja mengenai keselamatan bagi bangsanya ketika ada ancaman maut bagi umat Israel. Lalu tampak dalam penglihatan banyak orang yang selesai beribadah, keluar dari gereja, ada orang-orang yang kita kasihi dan bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Namun pandangan mereka diarahkan kepada tulisan tahun 2050. Mereka memandang jauh sekali dan mungkin merencanakan sampai jauh ke depan. Namun mereka seperti mengabaikan bahwa dalam kenyataannya, waktunya sudah sangat singkat dan kita semua perlu mempersiapkan diri bagi kedatangannya. Dalam penglihatan ini, tim ini melihat angka yang menunjukkan tahun dari 2024, 2025, 2026 sampai 2050 yang membentuk seperti setengah lingkaran. Dan di atas kepala orang-orang yang memandang jauh ke depan itu ada tulisan di atas kepalanya Yakobus 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah
Tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pada saat terus bermazmur, tampak dalam penglihatan Tuhan datang dengan pakaian berkilau-kilau. Lalu tampak bala tentara sorga berkereta kuda datang berwarna putih semua. Di sisi kiri dan kanan ada malaikat yang membawa pedang dengan mata pedang yang tajam membentuk 8 arah mata angin. Dan pada malaikat itu ada tulisan Mikael dan Gabriel. Mereka menaiki kuda putih, namun bukan kereta kuda seperti bala tentara yang lain. Lalu ada malaikat-malaikat lain membawa sangkakala. Setelah itu terdengar suara, hai engkau yang bertelinga, hendaklah engkau mendengar suara sangkakala Tuhan akan segera datang. Patahkan kuasa di balik robotik dan sekte. Pada saat sesi yang kedua, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada seorang raksasa yang besar sekali bangkit. Dia seperti sudah busuk tapi sekarang bangkit, matanya bukan seperti manusia biasa. Setelah itu terdengar suara, akan ada kehidupan robotik, patahkan kuasa di belakang robotik yang akan muncul. Lalu salah satu tim memberi pernyataan, tarik anak-anak muda di bangsa ini, karena ada penglihatan otak dari anak-anak muda ini keluar dari kepalanya seperti terhipnotis oleh gadget. Bahkan dari generasi TK sudah mulai terhipnotis. Lalu tampak gambaran handphone yang besar, lalu ada tulisan TikTok. Dan ada perubahan yang besar dalam kehidupan generasi muda ini karena pengaruh dari handphone dan tulisan TikTok. Lalu salah satu tim mendengar suara yang menyeramkan, sekte. Lalu ada running text dengan tulisan sekte. Di belakang tulisan ini tampak Lucifer dan dia masuk ke generasi-generasi untuk menyesatkan. Di penglihatan sebelumnya, ada salah satu anak dari tim doa juga menerima penglihatan. Ada sebuah gunung tetapi bentuknya seperti baju pengantin wanita yang bagian panjangnya di belakangnya. Di gunung itu ada banyak orang-orang yang mendaki gunung dengan pakaian jubah dengan penutup kepala. Warnanya biru namun bukan yang bersih atau berkilau seperti penglihatan mengenai malaikat. Bagian paling depan ada seorang yang seperti pemimpinnya membawa tongkat. Hanya satu orang ini membawa tongkat. Awalnya anak ini berpikir ini seperti Musa yang memimpin bangsa Israel. Namun setelah ia perhatikan terus, di ujung puncak gunung itu pemimpinnya terjun ke dalam jurang. Anak ini menangis dalam kesedihan dan merasa tidak sanggup melihat penglihatan itu. Lalu membuka matanya supaya penglihatan yang dilihatnya berhenti. Namun dia mendengar suara, masih banyak yang mau aku perlihatkan. Kapal keselamatan dan Wahyu 20. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada kapal besar berwarna putih, tinggi sampai tidak terlihat bagian paling atasnya. Lalu tampak merpati, gambaran Roh Kudus terbang ke atas kapal, lalu ada suara yang diperdengarkan, masuk. Itu diperdengarkan bagi kita. Lalu tim ini melihat ada banyak lagi merpati yang terbang di atas kapal itu. Di bagian sisi kanan kapal ada tulisan Wahyu 20, Kerajaan 1000 tahun.
Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suara rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya dan lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan kepada firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, berbahagia dan kuduslah ia dan mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat sebuah tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.